Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat ini menyambut berbuka puasa ya. Kalau masih di ini Anda menontonnya menjelang buka puasa ya. Bung Rocky, ini sangat mengejutkan ya. Ternyata aksi penolakan terhadap RUU itu RUU TNI itu masih terus berlanjut di beberapa daerah, bahkan ini mengalami eskalasi. Di Malang, Jawa Timur kemarin bahkan mereka melakukan bakar-bakaran nih gedung DPRD Kota Malang dibakar. Dan ini bukan hanya para mahasiswa tapi para supporter Aremania juga ikut turun ke jalan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa anak-anak muda ini begitu marahnya? Kita harus menyebut kondisi ini sebagai eskalasi dari kemarahan para demonstran, terutama teman-teman mahasiswa yang diperlakukan kasar, diperlakukan secara keras, dan hal yang sudah pasti bisa diduga dari awal bahwa bagi mahasiswa diperlakukan keras itu artinya undangan untuk makin solid kan. Kita mesti baca psikologi ini karena generasi yang sekarang ada di jalan demo itu kehilangan kesempatan untuk sebetulnya menjalankan aktivitas normal sebagai aktivis karena kena COVID. Jadi mereka sebetulnya menunda sebetulnya sikap aktivismenya karena selama 2 tahun muter-muter aja di rumah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah. Nah sekarang ada satu suasana yang jadi semacam penanda bahwa dia mahasiswa, maka dia mesti aktif demo tuh kan, itu intinya tuh. Jadi ada momentum ketika pemerintah melemah legitimasinya, ketika kesulitan ekonomi menderah mahasiswa, ketika orang tua mereka juga sebagai kelas menengah mulai merasakan dampak dari pelambatan ekonomi, maka ada keresahan yang secara berjejaring itu diwariskan oleh senior-senior mereka. Kan nanti ada cerita tentang 66, cerita tentang tahun 74, Malari, cerita tentang apalagi 98, dan mahasiswa itu selalu ada di dalam suasana heroik. Itu yang jadi penanda dari mahasiswa Indonesia. Tidak pernah dalam sejarah perubahan politik tidak ada mahasiswa di situ. Dari tahun 08, Kebangkitan Nasional, 28, Sumpah Pemuda, 45, kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, ada tentara pelajar di situ bahkan, lalu 65, ya, semacam politik kekerasan yang di dalam sejarah itu diingat dengan cara membaca, lalu pergi ke 74, Malari 78, itu juga demonstrasi anti pengendalian kampus. Di situ juga kekuatan militer masih sangat dominan, lalu pergi ke terus menerus sampai akhirnya tiba di 98. Jadi genealogi ini urutan historis yang basisnya adalah kekuasaan itu, anti kekuasaan itu, jadi semacam tradisi mahasiswa. Karena itu pasti akan terjadi gerakan mahasiswa itu tidak mungkin dilumpuhkan karena dia membawa pesan sejarah. Saya sejak awal menduga bahwa pengesahan RUU TNI ini hanya menjadi trigger, bukan penyebab utama kemarahan anak-anak muda ini, karena sebagian besar kan dari mereka ini tidak pernah mengalami masa Orde Baru, dan ketika dui fungsi itu diberlakukan, ya ini nggak ada dalam memori kolektif mereka tentang buruknya rangkap jabatan ABRI di lembaga-lembaga sipil itu. Paling-paling ini mereka mendengar cerita, atau yang rajin membaca, yang masih mau serius menekuni literatur-literatur di perpustakaan, mereka akan mendapatkannya itu dari, tapi kan ini dari second hand ya, bukan lagi pengalaman pertama, pengalaman mereka langsung. Betul bahwa seluruh kemampuan sebetulnya kemampuan negosiasi sudah dilakukan, tetapi poinnya kan bukan sekedar undang-undang TNI. Di belakang pikiran mahasiswa itu masih ada hal yang lebih strategis lagi, yaitu menuntut Jokowi diadili. Jadi kita hanya bisa melihat itu kalau kita paham konteksnya tuh. Nah, jangan dianggap bahwa Indonesia gelap itu udah berakhir, itu justru makin gelap. Jangan dianggap bahwa tantangan mahasiswa untuk Presiden Jokowi membuktikan ijazahnya itu sudah selesai. Tetap itu akan dibuka terus tuh. Jadi aktivis-aktivis
yang hari-hari ini itu memperoleh kelengkapan pengetahuan tentang kebusukan politik di era Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Jadi nggak mungkin mahasiswa itu tidak tahu bahwa dinasti Jokowi itu masih berkuasa, bahwa wakil presiden Pak Gibran itu terpilih karena intervensi Presiden Jokowi itu. Semuanya ada, bahkan ada di dalam file-file pers internasional kan. OCCRP bahkan menyebutkan itu secara fatal bahwa Jokowi mempermainkan konstitusi, karena itu dia adalah koruptor tertinggi itu dengan mempergunakan kekuasaannya, abuse of power itu udah tingkat korupsi, tingkat dewa tuh. Jadi gerakan mahasiswa hari ini mengerti sejarah yang membuat mereka harus turun ke jalan tuh. Dan yang paling ujung tentu bukan anti Prabowo, kebanyakan Pak Prabowo terpilih secara sangat signifikan kok. Artinya di belakang keterpilihan Pak Prabowo masih ada PR yang minta dituntaskan oleh para mahasiswa ini, yaitu adili Jokowi, yaitu persoalkan Gibran, kan semua itu kan. Tapi kata adili itu kan bukan berarti pengadilan rakyat, justru dibawa ke pengadilan untuk mengetahui apakah sepertinya kejahatan politik Jokowi itu sudah cukup atau sudah saatnya untuk dibongkar. Soal ijazah palsu, soal dinasti politik, soal money laundering segala macam tuh. Jadi semua problem yang disediakan oleh sejarah itu dimaksudkan untuk diingat oleh gerakan mahasiswa melalui konferensi pers, apa namanya yang disebut di pelatihan-pelatihan, kan diwariskan terus kan oleh senior-seniornya atau oleh narasumber itu. Jadi mahasiswa itu well informed, mereka tahu sepenuhnya apa yang dimaksud dengan adili Jokowi. Nah, di Malang juga masih ada timbunan kemarahan masyarakat Malang terhadap kasus Kanjuruhan yang tidak dituntaskan, dan peristiwa-peristiwa pemilu ketika Presiden Jokowi berupaya untuk turun langsung mempromosikan di Jawa Tengah siapa orang yang dia inginkan. Jadi semua hal itu masih ada dalam catatan. Karena itu mengingat catatan itu adalah kerjaan politik mahasiswa itu. Lalu mereka diskusi di kampus, di kafe-kafe, di lorong-lorong, di koridor masjid, di tempat main basket, di lapangan bola. Jadi relasi ini atau koneksi antara isu dan kemarahan mahasiswa tentang inkonsistensi dari pemerintah tumbuh menjadi gerakan demonstrasi yang pasti masih akan berlanjut. Nah, saya sependapat dengan Anda soal itu ya. Memori kolektif dari anak-anak muda ini kan tentang memburuknya demokrasi di era pemerintahannya Jokowi. Justru kalau pengalaman mereka ini dengan polisi di lapangan ini ya, bukan dengan TNI. Dan tanda-tanda memburuknya demokrasi itu kan ini berlanjut juga, akan berlanjut di era Prabowo. Teror terhadap Tempo dan respon negatif dari juru bicara istana membuat anak-anak muda ini tambah marah. Bayangkan misalnya mahasiswa demonstrasi untuk menuntut keadilan, diajak berdebat, mereka siap. Mereka menuntut untuk masuk ke ruang DPR supaya bisa hadir dan sekaligus menyatakan negatif impression mereka terhadap RUU TNI ini. Para penguasa Senayan, DPR sudah menjelaskan pada publik, masih sudah dengar. Tapi bagi mereka bukan itu masalahnya. Mereka ingin ada kejelasan tentang demokrasi Indonesia, bukan sekedar dengan ya jangan takut, nggak mungkin kembali pada Orde Baru, bukan itu. Mereka ingin di mana mereka bisa pahami bahwa pemerintah hari ini betul-betul demokratis, kan itu dasarnya kan, dan itu yang membuat mereka ingin menagih kejujuran pemerintah. Pada saat mereka menagih kejujuran keadilan, majalah Tempo itu disambangi oleh kepala babi, dan itu adalah teror. Sementara komunikator presiden, siapa namanya itu, di istana itu menganggap itu ya bercanda main-main aja kan. Jadi sebetulnya istana tuh gagal untuk membaca bahwa yang diteror itu bukan majalah Tempo sehingga bisa diolok-olok bahwa ya di masa aja. Yang diteror itu adalah gerakan politik oposisi, yang diteror itu adalah pikiran cerdas, yang diteror itu adalah bocor alus yang ada bahkan di ruang-ruang kuliah kan. Jadi yang diteror adalah sistem demokrasi, itu intinya, bukan petugas-petugas atau narasumber-narasumber di bocor alus. Nah, mahasiswa diminta untuk sopan. Nah, pada saat yang sama
kelakuan rejim ini adalah mengirim kepala babi, sopannya di mana? Lalu para komunikator istana berupaya untuk memberi pembenaran dengan segala macam teori atau siasat, tapi di benak mahasiswa udah tertanam bahwa kami diteror. Majalah Tempo diteror artinya penonton bocor arus diteror. Penonton bocor arus diteror artinya masyarakat sipil diteror. Masyarakat sipil diteror artinya koneksi global civil society itu juga terteror. Nah karena itu masalah kepala babi ini beredar di pers internasional dan dilihat bahwa kalau begitu Indonesia itu hidup di dalam the republic of fear itu, dan teror itu yang membuat mahasiswa makin marah dong. Masa diskusi ditolak, demonstrasi ditolak, tetapi kekerasan, bukan lagi kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik itu masih bisa pakai simbol yang bisa diinterpretasikan sebagai undangan diskusi. Ini mengirim kepala babi itu betul-betul kekerasan yang nyata dari kedunguan mereka yang tidak mau bercakap-cakap kan. Jadi intinya itu. Dan sialnya komunikator istana ini apa sih namanya mereka nih, kantor opini publik pemerintah tidak mampu membuat narasi selain mengolok-olok dalam bentuk bercanda. Jadi sekali lagi kemarahan mahasiswa itu ada dasarnya karena prinsip-prinsip dasar demokrasi dibatalkan, sementara pemerintah gagal untuk mengucapkan pikiran cerdas tuh melalui juru-juru bicaranya tuh. Memburunya demokrasi bersama dengan memburunya ekonomi, seperti sering kali kita bicarakan berulang kali di forum ini, jelas nggak bisa disikapi secara remeh dan receh model juru bicara istana yang kalau ada kiriman kepala babi ke Tempo ya dimasak aja ya. Riset-riset yang dilakukan sejumlah lembaga yang cukup kredibel, termasuk yang terbaru itu atau terakhir itu adalah LPM UI, jelas menunjukkan ekonomi kita itu memburuk. Sementara tuntutan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil terhadap Jokowi itu tidak ada tanda-tandanya disikapi secara serius oleh rezim Prabowo. Ya, jadilah seperti ini ya, undang-undang TNI yang mungkin banyak di antara mereka juga tidak mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang hal itu, tapi itu jadi trigger. Sekarang makin terasa bahwa kondisi ekonomi terus memburuk. Berbagai macam keterangan riset itu, terutama dari kalangan akademis. Saya baru baca laporan dari UI itu, LPM UI, menunjukkan bahwa betul-betul ada pemburukan. Jadi ini bukan sekedar ya situasional, tidak, ini struktural pemburukannya itu. Pada saat yang sama kekerasan juga menjadi struktural. Kejadian di Malang, di Manado, di Ujung Pandang, di Surabaya, Jawa Tengah, semua itu menunjukkan ada pendalaman kekerasan itu. Aparat memukul dan rumah sakit akhirnya mencatat. Kendati itu disensor, banyak yang disensor tidak bisa masuk ke televisi-televisi, tetapi yang beredar di WA group itu, yang beredar di platform sosial media itu sudah membuat kita cemas tuh bahwa kekerasan masih dipakai untuk menghalangi ekspresi opini publik. Tapi sekali lagi saya mau terangkan bahwa di belakang semua sinyal yang menunjukkan perlawanan massa, perlawanan masyarakat sipil, terutama perlawanan teman-teman mahasiswa ini terhadap pemerintahan Prabowo, di belakangnya ada pesan bahwa selesaikan masalah dengan presiden sebelumnya supaya legah mahasiswa ini merasa bahwa oke, berarti Presiden Jokowi betul-betul ijazahnya asli, berarti Presiden Jokowi memang betul-betul tidak memaksakan anaknya jadi wakil presiden, berarti Presiden Jokowi tidak pernah menerima gratifikasi. Nah semua itu yang mesti dijelaskan. Jadi kalau soal pemerintahan Pak Prabowo, bagi mereka ya justru 100 hari ini Prabowo mesti membuat garis air antara minyak dan air supaya bersih kita mengkonsumsi politik ke depan. Jadi harus itu yang dibaca tuh. Nah, saya ingin supaya juga teman-teman aparat itu mengerti bahwa tuntutan moral itu jauh lebih dalam dari sekedar tuntutan perubahan politik. Tuntutan etik dari kalangan mahasiswa ini dimaksudkan supaya negara ini ke depan setelah 100 hari bisa betul-betul berlari dengan kecepatan demokratis tuh, bukan terengah-engah karena diuber-uber oleh otoritarianisme. Jadi sekali lagi kita hanya bisa terangkan itu sebagai sebut aja review terhadap keadaan gerakan mahasiswa hari-hari.
Dan dalam beberapa hari lagi kita memasuki tentu liburan Lebaran, tetapi setelah itu konsolidasi pasti jalan lagi. Kenapa? Karena pikiran mahasiswa itu masih sama, adili Jokowi, bukan mengadili di jalan, tapi periksa hal-hal yang pernah dilaporkan oleh kalangan mahasiswa, yaitu gratifikasi, money laundering, ijazah palsu, pemalsuan cara-cara manipulatif untuk meloloskan putranya. Ya, semua itu ada di dalam bayangan buruk mahasiswa, dan mereka ingin Indonesia dibuat terang dengan membuka persoalan itu di ruang pengadilan. Salam akal sehat. Oke, salam akal sehat.